Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Agusi Satyani, mahasiswa PPK dalam Jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jurusan Geografi, SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Selamat menyaksikan video PPI siklus kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, silakan Suryoso untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kalau menyanyikan lagu itu seharusnya kita lebih bersemangat ya. Hari ini kemudian Jaka. Ini mungkin karena cuaca kita yang hujan jadinya menyebabkan anak-anak itu banyak sakit. Seperti hari Jumat kan banyak sekali yang nggak masuk ya. Satu kelas itu yang nggak masuk berapa? Yang masuk itu hanya 5 yang laki-laki, ya kan? Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis bentuk muka bumi akibat tenaga endogen dan eksogen dengan aplikasi Canva berupa mind map. Jadi nanti Bu Eki akan membagikan link video ke grup kelas. Silakan diamati permasalahan apa yang berada di situ. Nah, setelah itu kalian bisa menulisnya di dalam buku. Setelah ditulis di dalam buku, kemudian diaplikasikan dengan menggunakan Canva. Kalian membuat mind map. Setelah membuat mind map, dikirimkan lagi ke saya dan nanti dibuat dalam bentuk PDF dan dipresentasikan di depan. Kira-kira yang mempunyai HP nanti ya dicek kuotanya apakah kuotanya cukup
atau tidak, dan mudah-mudahan kuotanya semuanya cukup cakupannya. Nah, mengapa kita harus tahu mengenai struktur lapisan bumi? Kan karena kita itu kan hidupnya di daerah pegunungan. Kali sendiri itu ketinggiannya 1150 sampai 1200 meter di atas permukaan air laut. Otomatis kalau di daerah pegunungan kita kan rawan terjadinya bencana seperti longsor, kemudian ya ada longsor, ada gempa. Nah, makanya kenapa kita penting mempelajari struktur lapisan kulit bumi itu kan agar kita tahu antisipasinya. Ya, kita harus tetap waspada. Yang semalam tidurnya nyenyak sekali atau enggak? Ya. Kalau kita anginnya lebih kencang, hujan, kadang kita kan punya pikiran ya, jangan-jangan ada longsor. Jangan dulu. Nah, lapisan kulit bumi itu ada serat bumi, ada mantel, ada inti luar dan inti dalam. Seperti telur kalau direbus itu isinya telur apa? Kuningnya itu berarti sebagai apa? Inti dalam. Kemudian putihnya itu sebagai apa? Nah, kemudian kalau cangkangnya selaputnya apa? Kerak. Kalau keraknya itu berarti yang kulitnya. Kalau keraknya kan ada kerak samudra dan kerak benua. Kalau di bumi kita itu 70%-nya itu berupa air dan 30%-nya adalah berupa daratan. Di kerak itu terbagi dua lapisan, ada lapisan sial dan lapisan sima. Bukan sial kalau kita jalan terus jatuh saya sial, bukan, tapi silisium, aluminium dan silisium magnesium. Pernah mendengar istilah gempa bumi? Kemudian, nah bisa menceritakan. Saya dulu merasakan ada kayak goncangan yang lumayan besar. Terus habis itu saya keluar dari rumah untuk mengamankan diri agar tidak terkena sentuhan dari yang rumah terkena gempa bumi. Iya, panik apa tidak? Panik Bu. Panik sekali ya. Dan karena kalau misalnya terjadi goncangan, seharusnya tidak usah panik, tapi segeralah mencari tempat yang aman. Dulu kan banyak kerusakan ya ketika terjadi gempa di Senoman, iya atau tidak? Iya. Berarti semua anak di sini pernah merasakan gempa, iya atau tidak? Iya. Rindu dia apa rindu dia? Apa? Nah, tadi rindu itu kan kalau bahasa Jawanya dari gempa bumi, tenaga eksogen. Sebelum saya jelaskan, ulangi lagi, tenaga pembentuk muka bumi yaitu dibagi dua, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi, tenaga eksogen yaitu berasal dari luar bumi. Tenaga pembentuk bumi itu adalah tenaga endogen meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tenaga eksogen meliputi weathering, erosi, masswaristik, dan sedimentasi atau sedimentation. Tenaga endogen, tenaga dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Apa itu tenaga tektonisme? Tenaga tektonik adalah tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Tenaga tektonisme dibagi menjadi gerak epirogenetik dan orogenetik. Ada epirogenetik positif, epirogenetik negatif. Gerak orogenetik itu ada lipatan dan patah. Gerak epirogenetik adalah gerakan yang menyebabkan turun naiknya suatu wilayah yang luas dan berlangsung lama. Epirogenetik
orogenetik positif, gerak turunnya daratan atau perubahan muka laut positif. Epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan atau perubahan muka laut secara negatif. Gerak orogenesis dibagi. Jadi orogenesis sendiri adalah tenaga geologi yang bekerja di area yang relatif sempit dengan kecepatan yang relatif cepat. Itu membentuk lipatan dan papan. Bagian-bagian dari lipatan itu ada pundak lipatan atau antiklinal dan lembah lipatan atau sinklinal. Berarti yang atas ini namanya antiklinal, yang lembahnya berupa sinklinal. Ini kalau patah. Istilah dalam lipatan itu ada antiklinal, sinklinal, geosinklinal, dan ideogosinklinal. Antiklinal itu adalah punggung lipatan, sinklinal lembah lipatan, geosinklinal adalah lembah sinklinal yang luas. Macam-macam lipatan itu bisa dilihat dari bentuknya. Jelas ya? Ada lipatan yang tegak karena gambarnya itu tegak. Kemudian ada lipatan yang miring, ada lipatan menggantung, lipatan isoklinal, kemudian ada lipatan rebah, dan lipatan rebah berpindah menjadi sesar sungguh dengan gambar yang berbeda-beda. Tapi kalau bentuknya tegak itu tegak, kalau hanya merebah, rebah. Terus kalau miring, jadi itu namanya lipatan miring. Ya, mudah-mudahan sudah ya. Peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma ke dalam perut bumi. Gerakan batuan teh magma ke permukaan bumi atau ke arah permukaan bumi. Hal-hal yang berkaitan dengan vulkanisme saya singkat saja ya. Ada magma, kemudian macam magma, ada magma asam, dasar, dan magma macam-macam hasil induksi magma. Ada batolit, lakolit, ada sil, ada gram, diatema, dan apoksida. Di Kalibening, apakah kita dikelilingi gunung yang dekat dengan kita? Namanya Gunung Rogo Jembangan yang berada di daerah Wanayasa. Coba pernah melihat? Sudah pernah ke sana? Saya orang sana, Bu. Iya, itu benar. Ada Gunung Rogo Jembangan apa tidak? Itu sebelah mana? Di atas saya, Bu. Saya kan di bawah gunung. Berarti kamu rumahnya di bawah gunung persis. Nah, itu kalau di peta geologi itu memang ada gunung yang aktif yang namanya Gunung Rogo Jembangan. Kalau misalnya dari Kalibening ke Wanayasa itu kan ada jalan yang lurus ya, kita berarti masuknya ke sebelah kiri, semuanya pernah melihat. Ya, lah kalau Gunung Condong aktif apa tidak? Aktif apa tidak? Sepertinya aktif karena sepertinya aktif. Kacamata erupsi ya, berdasarkan kekuatan letusannya. Baik, perhatikan saya. Yang pertama ada erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif, proses erupsi yang disertai dengan letusan atau ledakan cukup dahsyat terjadi jika magma kental dan memberikan gas yang relatif lebih banyak. Nah, Sumatera itu diserahnya pada tahun 1883 Gunung Krakatau itu pernah mengalami erupsi. Erupsinya itu material yang dikeluarkan itu berupa air pasir, suhu itu setinggi 15. Seisme itu getaran kulit bumi atau bergetarnya permukaan bumi. Dimana kan di dalam perut bumi kita, khususnya di lapisan asteroid itu ada sebuah lereng yang setiap hari bergerak. Nah, lerengnya yang bentuknya seperti ini. Dan seandainya ini sama meja A sama meja B itu ditumbuhkan ya, yang di atasnya terjadi apa? Berhamburan apa tidak? Nah, itu sebenarnya kalau misalnya terjadi gempa bumi ya seperti itu. Ada pertumbukan
tektonik. Pengertian seisme getaran kulit bumi atau bergetarnya permukaan bumi. Penyebabnya energi potensial berupa menjadi energi kinetik. Alat pencatat gempanya berupa seismograf. Hasil catatannya adalah berupa seismograf. Kali ini yaitu setelah kalian mengetahui tujuan yang tadi saya sudah disampaikan, kalian nanti akan membentuk kelompok diskusi ya. Nanti kalian akan membentuk kelompok diskusi, kemudian mendiskusikan di video yang sudah nanti akan saya bagikan lewat grup kelas. Kemudian kalian membuat mind map dengan Canva dan kamu bisa mempresentasikan di depan. Tapi Canva-nya harus sudah diubah ke PDF biar mudah. Oke, untuk itu silakan kalian amati video yang akan saya sampaikan. Berarti selalu mengalami perubahan dan waktu per waktu dengan intensitas yang bervariasi dan tergantung pada besar kecilnya tenaga pembentuknya. Tenaga pembentuk muka bumi disebut sebagai tenaga geologi yang terdiri dari tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan juga pengendapan. Berbicara mengenai lempeng tektonik, sobat tahu tidak sih kalau lempeng tektonik itu sebenarnya selalu bergerak setiap tahunnya, walaupun kadang hanya beberapa sentimeter saja. Lepas seketika, hal inilah yang akan mengakibatkan terjadinya zona-zona kegempaan aktif di seluruh kawasan dunia. Apa yang kalian pikirkan mengenai video tersebut? Kan sudah. Ya, dalamnya bisa gempa bumi, kemudian gunung meletus. Tidak tambah lagi. Nah, 127. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, marilah kita membentuk kelompok, dan ketika berkelompok kalian yang duduknya tidak seperti ini kan kayak jummer ya, ada yang di depan dan ada yang di belakang. Kalau berkelompok ya harus berkelompok. Silakan kalian membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok akan saya bagikan di video. Tadi yang kelompok maju dulu, mau kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan saya dari kelompok 1 hendak mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Agadia. Perkenalkan, nama saya Ida Finasuri. Dan ada Zahra Tulisa, Tisda Yunita, Asila Setia, Nurul Fadila, dan Nabi Nuraini. Nah, kita mulai presentasinya. Saya sebagai operator. Ya. Silakan. Nah, tugasnya dari Bu F itu membuat pertanyaan menggunakan 5W1H dari menonton video yang tadi linknya dikirim sama Bu Eki. Nah, pertanyaan pertama adalah buat atau apa?
Jika di dalam bangunan kita harus segera keluar atau berlindung ke bawah meja jika situasinya tidak memungkinkan kita untuk keluar. Jika area terjadi gempa dekat dengan laut, maka kita harus lari ke dataran yang tinggi. Pertanyaan kedua adalah who atau siapa? Siapa yang terkena dampak dari gempa tersebut? Yang terkena dampak dari gempa tersebut yaitu warga Bayaran, Bandung, Sukabumi, Cianjur. Pertanyaan yang ketiga yaitu why atau mengapa? Mengapa saat ada gempa harus lari keluar dari bangunan supaya jika bangunan yang kita singgahi roboh kita tidak kena runtuhannya. Dan pertanyaan yang keempat yaitu when atau kapan? Kapan gempa itu terjadi? Gempa Bayaran terjadi pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 8 pagi. Pertanyaan yang kelima yaitu where atau di mana? Di mana lokasi terjadinya gempa? Yaitu lokasi terjadinya gempa itu di Laut Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana atau how? Bagaimana jika saat ada gempa kita sedang berada di lantai 21 karena kondisinya tidak memungkinkan untuk segera keluar ruangan, maka yang harus dilakukan adalah berlindung di bawah meja. Nah, ini adalah mitigasi yang kami diskusikan dengan kelompok. Yang pertama yaitu kita harus mendirikan bangunan sesuai dengan aturan baku, yaitu bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, kita harus mengenali lokasi bangunan tempat kita tinggal. Dan yang ketiga, kita harus menempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Yang keempat, kita harus menyiapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Yang kelima, kita harus selalu memeriksa penggunaan listrik dan gas. Dan yang keenam, kita harus catat nomor telepon yang penting. Dan yang ketujuh, kita harus mengenali jalur evakuasi supaya terjadi gempa atau bencana-bencana yang seperti itu kita bisa cepat evakuasinya. Nomor apakah yang sebaiknya dicatat untuk menangani saat adanya bencana? Nah, seperti itu Puskesmas, terus ya itu Puskesmas, ya rapat terus apa? Lihat bagus kita. Tepuk tangan. Langsung saja ya. What atau apa? Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa? Saat terjadinya gempa, ketika kita di dalam ruangan tertutup, sebaiknya berlindung di bawah meja atau sudut ruang yang kuat. Jika kita berada di ruang terbuka, sebaiknya kita berlari ke tempat yang minim pepohonan. Kapan gempa tersebut terjadi? Gempa yang terjadi di Baya, Banten terjadi pada tanggal 3 Januari 2024 pada pukul 8 pagi dini hari. Di mana gempa tersebut terjadi? Laut Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bagaimana jika saat terjadi gempa kita berada di gedung dengan lantai yang tinggi karena tidak memungkinkan untuk keluar dari ruangan atau keluar menggunakan lift, jadi sebaiknya kita berlindung di bawah meja setelah gempa reda, perlahan keluar dengan menggunakan tanda evakuasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan mitigasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Mitigasi 1. Mendirikan bangunan yang tahan akan gempa. 2. Memilih material rumah yang kuat. 3. Memilih lokasi yang aman, strategis, dan dilihat dari letak geologis. 4. Menyediakan P3K dan persediaan tangan untuk berjaga-jaga serta alat lain-lain yang diperlukan saat pengevakuasian. 5. Mengerti dan paham akan adanya jalur evakuasi. 6. Mengurangi benda atau perabotan yang mudah pecah. 7. Mempunyai nomor telepon tim SAR untuk membantu pengevakuasian korban. 8. Memeriksa arus listrik dan lain-lain. Jenis-jenis gempa. Kak Isi apa saja gempanya? Oke, kalau berdasarkan kedalamannya. Jangkau, menengah dan dalam. Berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya,
gempa. Untuk kita apa? Saya akan membagikan game sebelum saya melakukan refleksi. Tapi jangan lupa gamenya nanti kalian dituliskan namanya kemudian di submit ya. Itu ada beberapa pertanyaan sudah saya bagikan di grup kelas mengenai game word wall. Sebentar. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan soalnya ya dalam bentuk game. Ada gamenya dibuka, tulis nama, kemudian kalian kerjakan. Silakan ditulis jawabannya, nanti ditandakan di bawah. Cepat-cepatan. Yuk, satu-satu. Itu berarti besok pada hari Kamis jam 8 kita akan membahas mengenai tenaga eksogen. Ada pelapukan, ada sedimentasi, kemudian ada pasti. Ya, dari refleksi yang sudah kalian lakukan nanti akan saya baca. Mungkin kalau menempelnya di styrofoam tidak menempel bisa ditempelkan di tembok. Oke, terima kasih. Silakan duduknya kembali lagi seperti semula.